Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hayatun Thoyibah. Kali ini akan membahas mengenai BAB keras dan berdarah akibat wasir atau ambien. Sebelum mulai mohon dukungannya dengan klik subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Apakah Anda sering mengalami BAB tidak lancar, sehingga akhirnya tinja atau feses menjadi keras dan sulit dikeluarkan? Tinja yang keras ini dapat melukai lubang atau saluran di sepanjang anus, sehingga dapat menyebabkan keluhan perih, panas, dan BAB darah. Secara umum, ambien atau wasir ini terbagi menjadi dua jenis, pertama ambien dalam, dan kedua ambien luar. Perbedaan yang utama dari kedua jenis ambien tersebut terletak pada posisi benjolan berada. Apa itu ambien? Ambien atau wasir terjadi akibat pembuluh darah di bagian rektum atau lubang anus menjadi bengkak. Pembengkakan ini terjadi akibat sering mengedan pada saat BAB keras. Sewaktu-waktu ambien ini dapat teriritasi oleh tinja yang keras, sehingga dapat pecah dan mengeluarkan darah. Apakah ambien wajar terjadi? Ambien atau wasir merupakan keluhan yang umum dan banyak terjadi. Penyakit dengan nama lain hemoroid ini ditandai dengan munculnya benjolan pada anus yang bisa disertai nyeri, perih, gatal, atau perdarahan saat BAB. Gejala dan tanda yang muncul bisa sedikit berbeda, tergantung pada jenis ambien yang dialami. Berikut adalah jenis hemoroid atau wasir yang bisa dialami oleh siapa saja. Pertama, ambien dalam atau hemoroid internal. Disebut demikian karena pembengkakan yang terjadi berada di dalam anus, tepatnya di lubang rektum. Umumnya, pada ambien dalam tidak menimbulkan keluhan sakit karena di lubang rektum tidak banyak terdapat saraf. Pada ambien ini, benjolan mungkin tidak terasa dan tidak terlihat dari luar anus, sehingga jarang menimbulkan keluhan. Ambien dalam juga dapat sembuh dengan sendirinya. Ini merupakan jenis ambien ringan dan biasanya baru terdeteksi ketika ada darah yang keluar dari anus saat BAB keras. Ambien dalam tidak dapat teraba dari luar anus. Gejalanya baru muncul ketika ambien dalam menjadi semakin besar. Selanjutnya yang kedua adalah ambien luar atau hemoroid eksternal. Pada jenis ambien ini, lokasi pembengkakannya berada di luar rektum atau lebih tepatnya di sekitar lubang anus. Orang yang mengalami ambien luar dapat mengeluhkan beberapa gejala seperti: pertama, rasa perih dan panas di sekitar anus. Kedua, terasa gatal pada anus saat ambien mulai sembuh. Ketiga, teraba benjolan atau pembengkakan di sekitar anus. Keempat, BAB berdarah. Dari gejalanya, ambien luar terasa lebih nyeri dan sering kali membuat penderitanya merasa tidak nyaman, terutama saat duduk lama. Hal ini karena pembuluh darah yang mengalami pembengkakan berada di bawah kulit sekitar anus, di mana ada lebih banyak saraf di area tersebut. Apa saja penyebab ambien atau wasir? Pembuluh darah kecil di sekitar anus dapat mengalami tekanan yang berulang-ulang, sehingga melebar, menyebabkan munculnya benjolan yang disebut ambien atau wasir. Tekanan ini dapat bersumber dari beberapa hal berikut. Pertama, sering mengedan karena BAB keras. Tekanan feses atau kotoran pada saat BAB dapat menekan dan mengiritasi pembuluh darah di sekitar rektum. Kedua, terlalu lama duduk. Duduk yang lama, seperti duduk berjam-jam saat bekerja di kantor, dapat menyebabkan ambien atau hemoroid. Oleh karenanya selama waktu bekerja, selingi dengan peregangan atau jalan-jalan ringan. Ketiga, sering mengalami diare. Perubahan pola BAB seperti diare dapat meningkatkan tekanan di sekitar anus sehingga beresiko menyebabkan wasir. Keempat, mengalami kegemukan. Berat badan yang berlebihan dapat membuat tekanan otot di sekitar anus menjadi meningkat, sehingga orang yang gemuk lebih beresiko mengalami ambien. Kelima, ibu hamil atau melahirkan. Pada ibu hamil, beban di perut meningkat sehingga beresiko mengalami ambien. Begitupun saat ibu melahirkan.
Proses mengejan serta tekanan yang besar saat bayi melewati jalan lahir, dapat menekan pembuluh darah di anus sehingga ibu yang melahirkan lebih beresiko mengalami ambeien. Keenam, kurang makan serat yang terdapat pada sayur, buah, dan biji-bijian. Kurangnya serat dapat menyebabkan masalah susah BAB dan tinja menjadi keras. Terakhir ketujuh, sering mengangkat benda berat. Sering mengangkat benda keras meningkatkan tekanan di sekitar otot bagian bawah perut, sehingga meningkatkan resiko ambeien atau wasir. Apa yang terjadi jika ambeien tidak ditangani dengan baik? Jika tidak ditangani dengan baik, kedua jenis ambeien bisa menjadi semakin parah dan berkembang menjadi ambeien prolaps dan ambeien trombosis. Berikut penjelasannya. Pertama, ambeien prolaps atau ambeien turun. Disebut ambeien prolaps atau turun, jika benjolan pada ambeien dalam sudah keluar melewati lubang anus. Seharusnya ambeien dalam berada di dalam rektum, tapi ini keluar dan menjadi turun ke bawah. Pada beberapa kasus, benjolan yang sudah turun atau prolaps ini bisa masuk kembali ke dalam anus dengan sendirinya. Dan pada sebagian kasus lainnya perlu didorong dengan tangan untuk masuk kembali. Pada ambeien prolaps, nyeri di anus akan lebih terasa menyakitkan ketika duduk dan ketika buang air besar. Kedua, ambeien trombosis. Ambeien trombosis terjadi ketika terbentuk gumpalan darah pada benjolan wasir. Akibatnya, aliran darah di sekitar anus menjadi terhambat karena penggumpalan darah ini, sehingga suplai darah ke jaringan anus berkurang. Kondisi ini akan membuat gejala ambeien yang sangat nyeri. Pada ambeien trombosis, benjolan wasir bisa tampak berwarna ungu kebiruan, serta menimbulkan rasa gatal dan nyeri yang hebat saat posisi berdiri, berjalan, atau buang air besar. Walaupun tidak berbahaya, benjolan trombosis ini sangat menyakitkan dan biasanya diperlukan operasi kecil untuk menghilangkan benjolan tersebut. Bisakah ambeien diobati sendiri? Jenis ambeien dalam ataupun luar, yang belum terlalu parah umumnya masih bisa ditangani dengan perawatan di rumah. Berikut perawatan yang bisa dilakukan untuk mengurangi masalah akibat ambien atau wasir. Pertama, menerapkan pola makan sehat. Caranya dengan mengonsumsi lebih banyak makanan berserat, konsumsi buah, sayur, dan biji-bijian. Serat penting untuk meningkatkan konten atau isi usus, sehingga dapat mudah merangsang BAB atau defekasi. Selain itu, konsumsi rutin serat dapat menghindari kebiasaan mengedan saat BAB yang dapat memperparah ambeien atau wasir. Berikut adalah jenis makanan yang baik untuk penderita ambeien. Kedua, memperbanyak minum air putih. Air penting bagi tubuh kita. Dalam sistem pencernaan air akan diserap oleh serat atau fiber. Serat dan air berperan penting untuk melunakkan tinja atau feses sehingga dapat dengan mudah merangsang keinginan BAB. Cukupi pemenuhan kebutuhan serat dan air untuk mencegah masalah BAB keras atau sembelit. Minumlah air putih sebanyak 6 hingga 8 gelas setiap harinya. Ketiga, hindari duduk terlalu lama, terutama saat BAB. Duduk terlalu lama dapat meningkatkan tekanan di sekitar anus, sehingga dapat memperparah gejala ambeien atau wasir. Lakukan peregangan sebentar dengan berdiri atau berjalan sebentar, agar aliran darah lancar. Untuk mengatasi kesulitan BAB, berdasarkan penelitian, BAB dengan posisi jongkok lebih baik secara anatomi dibandingkan dengan BAB dalam posisi duduk. BAB dalam posisi jongkok memperkuat otot dasar panggul yang mengatur fungsi BAB. Jika sudah terlanjur memiliki toilet duduk dapat diakali dengan cara berikut. Keempat, rutin berolahraga. Bergerak aktif saat berolahraga dapat mencegah sembelit atau konstipasi. Berolahraga dapat mengurangi tekanan pada pembuluh darah vena di area anus yang bisa terjadi akibat duduk atau berdiri terlalu lama.
Berolahraga juga dapat mencegah kegemukan yang dapat memperparah wasir. Untuk olahraga hindari mengangkat beban yang terlalu berat karena khawatir dapat memperparah wasir. Kelima, tidak menunda untuk BAB. Kebiasaan menunda BAB dapat menyebabkan feses atau tinja menjadi keras. Selain itu, menunda BAB dapat menghilangkan rangsangan mulas untuk BAB sehingga untuk merangsang keinginan BAB atau defekasi, usus perlu merangsang lebih kuat lagi agar bisa menciptakan rangsangan mulas untuk BAB. Keenam, hindari mengejan atau mengedan sebisa mungkin. Hindari mengejan terlalu kuat saat BAB. Mengejan dan menahan nafas saat mencoba mendorong tinja yang keras, dapat menyebabkan peningkatan tekanan pada pembuluh darah di sekitar anus. Bagaimana penanganan nyeri ambeien di rumah? Pertama, bisa lakukan seatbed atau duduk rendam selama 10 hingga 15 menit. Rutin melakukan duduk rendam dengan air hangat dapat mengurangi keluhan nyeri dan gatal pada anus. Selain itu bisa tambahkan garam Epsom pada air hangat. Garam Epsom memiliki khasiat untuk mempercepat penyembuhan ambeien. Kedua, kompres dingin. Gunakan kompres es batu pada anus selama 10-15 menit. Rasa dingin pada es dapat mengurangi keluhan bengkak dan nyeri, terutama pada luka ambeien yang baru. Ketiga, lidah buaya. Lidah buaya memiliki manfaat anti radang sering digunakan dalam perawatan luka. Lidah buaya dapat dioleskan pada luka ambeien luar. Tapi hati-hati jika Anda tidak cocok dengan lidah buaya karena beberapa orang ada yang mengalami alergi. Sebelum menggunakan lidah buaya, buanglah getah kuning atau aloin pada lidah buaya, karena bagian inilah yang memicu gatal atau alergi. Obat apa yang cocok untuk mengobati ambeien? Pertama, salep atau obat oles. Jenis obat oles atau salep yang digunakan mengandung obat anti radang untuk mengecilkan benjolan dan pembengkakan pada ambeien, terutama saat luka. Contohnya salep hidrokortison dan salep phenylephrine. Pada kasus nyeri yang sangat mengganggu, bisa menggunakan jenis salep campuran hidrokortison yang dicampurkan salep lidocaine. Lidocaine merupakan obat yang bagus untuk mengurangi nyeri ambeien dan memberi efek baal. Selain itu, bisa diberikan salep yang berisi campuran hidrokortison dan pramoxin. Obat ini bekerja dengan mengurangi ukuran wasir, membuat wasir menjadi baal, sehingga dapat mengurangi rasa sakit. Selain itu ada jenis salep ambeien lain yang merupakan campuran tanaman herbal seperti salep boraginol S. Kedua, obat nyeri minum. Untuk mengatasi nyeri bisa minum paracetamol atau ibuprofen sebanyak 3 kali 1. Selain itu bisa meminum obat untuk mempercepat penyembuhan luka pada area wasir, seperti berikut. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.